Kalau dia tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya, setidaknya jangan sampai tangannya dan lisannya itu mengganggu orang lain. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Kita sebagai seorang ayah sebenarnya gagal. Kenapa saya katakan gagal? Ini darah daging kita. Gimana pun anak tetap itu darah daging kita. Bagaimana anak yang menjadi darah daging kita nggak bisa ngobrol sama dia. Kok kita bisa ketawa ketiwi terbahak-bahak sama orang yang bukan darah daging kita, sementara si anak inilah darah daging kita. Si iblis ini kan jadi musuh buyutan kita dia. Yang mana dia akan selalu menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Sehebat-hebat pun kamu tetap manusia. Kamu ada titik yang kamu lemah di situ. Ada titik yang kamu itu butuh sama zat yang menciptakan kamu. Jadi ayo kembali. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena bisa mengajak temanku sendiri untuk ngobrol bareng kita di sini, untuk lebih mengenal diri kita sendiri dari sisi spiritual. Ada Ustadz Haris Abu Naufal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Berkelas. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Ustadz, kalau yang teman-teman belum tahu juga atau Ustadz belum tahu, waktu Bilal bangun Suara Berkelas dengan tim, itu akar masalahnya karena kita itu punya kesamaan dengan teman-teman lain, yaitu rasa malas. Ustadz. Rasa malas. Kita malas tapi kita mau berkembang. Iya. Kalau dari kacamata Ustadz sendiri, sebenarnya malas itu seperti apa sih? Karena setahu kita tuh ada ibadah yang dimana harus on time, itu melatih kita agar tidak malas. Tapi banyak orang di luar sana tahu itu kebenaran bahwa itu wajib, tapi nggak dilakuin. Salah satu indikatornya malas. Iya. Gimana pendapat Ustaz melihat malas? Jadi kalau kita lihat dari pandangan Islam ya, Rasulullah itu langsung menjurus, membahas khusus tentang malas. Sampai-sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'udzubika minal kasal wal ajaz. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepada Engkau dari rasa malas dan rasa lemah. Jadi seorang muslim itu dia tidak boleh malas. Tetapi dia harus beraktivitas. Dia harus punya kerjaan. Dia ada sesuatu yang mesti dilakukan yang bermanfaat untuk dunianya dan juga untuk akhiratnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau apa yang bisa memberikan manfaat untukmu, apakah itu untuk urusan duniamu atau urusan akhiratmu. Bahkan hari Jumat kan kita salat Jumat semua kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza qudiyatis sholati atau idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Kalau seandainya salat itu sudah selesai, maka hendaknya engkau menyebar di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mencari rezeki. Untuk mencari nafkah. Jadi orang gak boleh mager. Jadi Islam itu adalah agama yang paling anti dengan kaum rebahan. Sangat anti. Bahkan Umar bin Khattab, kita ketahui di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, itu kan sepertiga dunia berada di bawah kakinya Umar bin Khattab. Tapi bersama dengan itu beliau berkata, sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan dari langit itu emas dan perak. Tapi Allah turunkan adalah air. Jadi air ini adalah sebagai sesuatu yang perlu diolah. Untuk tanaman, untuk sawah. Jadi kalau Allah turunkan emas, ya udah orang tinggal jual emas kan. Tapi ketika Allah turunkan air, ini menunjukkan harus diusahakan. Jadi nggak boleh malas. Seperti itu. Wah, menarik ya, karena selama ini kan mungkin harus dari batu hitam itu kemudian jadi berlian. Betul. Itu menandakan bahwa kita sebagai manusia harus punya upaya atau harus effort berusaha untuk dari raw material tadi jadi barang berharga itu seperti apa. Betul. Makanya akhirnya ada orang yang lebih kaya mungkin karena sesuai sama upaya mereka kali ya. Nah, dan juga tentunya rezeki dari Allah ya. Seperti itu. Tapi Ustadz, kalau dilihat dari sisi malas tadi, sebenarnya titik seseorang itu ragu dengan dia punya konsistensi atau upaya itu, apakah karena dia cuma melihat bahwa aku berdoa aja nih, nggak usah effort, ntar ada rezeki juga. Gimana narasi itu harusnya kita pahami? Jadi sebenarnya ketika kita membahas tentang malas ya, jadi malas itu bukan hanya malas dari gerakan badan, tapi juga masuk dalamnya malas untuk berpikir. Malas untuk berpikir. Berpikir. Jadi kan seseorang itu ketika dia ingin menggerakkan badannya, dia ingin beraktivitas, ada sesuatu yang dia pikirkan dulu untuk manfaat hidupnya. Tapi ketika dia tidak berpikir sesuatu atau mentalnya mental block, jadi
Kadang-kadang orang punya mental, ini kalau saya buat ini begini-begini, terlalu banyak kendala, terlalu banyak masalah, udahlah saya nggak mau ngapa-ngapain. Ya, benar. Ya, maka ini adalah sesuatu yang sangat diperangi dalam Islam. Jadi lagi kita berbicara tentang Khalifah Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab, beliau pada waktu itu sempat menegur orang-orang yang sudah umurnya 60 tahun itu tidak bekerja. Jadi di zaman pemerintahan Umar bin Khattab juga meminta mereka untuk bekerja sesuai dengan tenaga dan umur yang dia punya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya memang zat yang memberikan rezeki kepada kita, tapi juga dengan usaha. Ya, tidak hanya cukup dengan seseorang itu berdoa. Ya. Tapi dia ada sesuatu yang harus dia lakukan, apakah dia berdagang, apakah dia berkebun, ya, atau apapun namanya yang bisa menghasilkan rezeki untuk dia. Jadi ada satu kisah menarik Bilal, ketika Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang beliau berasal dari Mekah dan kemudian pindah ke kota Madinah pada saat itu. Nah, ketika beliau tiba di kota Madinah, beliau bertanya di mana pasar. Ya, jadi itu awal yang beliau tanya. Karena apa? Karena beliau sadar kita untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan kehidupan itu harus berusaha. Dan salah satu tempatnya di mana? Di pasar. Seperti itu. Karena ada orang menyalahpahami bahwa kejar duit doang, kejar bisnis melupakan akhirat gitu ya. Sebenarnya ketika seseorang dia mencari nafkah, kemudian dia niatkan untuk memudahkan dia kehidupan akhirat. Kita tahu dalam Islam itu kan tidak hanya ibadahnya berupa fisik ya. Benar. Tapi dalam Islam itu juga ada ibadah berupa harta, naik haji, pergi umroh, membantu fakir miskin, membantu orang lain, menafkahi keluarga yang paling terpenting. Ini kan butuh uang. Ya. Dan uang itu tidak akan mungkin bisa didapatkan dengan cara kita rebahan. Ya, tetapi ada sesuatu yang harus diusahakan. Jadi ada satu kaidah dalam agama Islam itu tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu bisa menjadi wajib. Jadi kita tidak bisa menafkahi keluarga kita kecuali dengan cara bekerja, ya maka bekerja itu bisa menjadi sebuah kewajiban. Seperti itu. Tadi Bilal tiba-tiba kepikiran satu hal yang menarik ketika Ustadz tadi opening dari sisi Islam itu sebenarnya bukan agama yang support mager, anti mager. Oh iya, ada mager. Karena kita ada salat subuh yang mana kita harus bangun jam 5 pagi. Betul. Kalau di dunia barat kan harus kayak 5 AM club, bangun jam 5, olahraga dan segala macam. Sebenarnya kita sudah ada itu sejak ribuan tahun lalu. Betul sekali. Bahkan orang sekarang lagi campaign intermittent fasting, kita sudah ada puasa sejak ribuan tahun lalu. Betul. Tapi apakah karena kita sudah lahir dan besar di agama Islam ini, orang take it for granted gitu loh. Kayak mereka melihat dari sudut pandang luar Islam. Iya, betul. Dan mereka bilang yes karena di barat ada intermittent fasting. Padahal di dalam dirinya sendiri tuh sudah ada itu sejak lama. Betul. Gimana Ustaz melihat kacamata itu gitu? Jadi sebenarnya yang menciptakan kita itu kan Allah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu apa yang bisa memberikan manfaat untuk dunia kita dan manfaat untuk akhirat kita. Ya, dan itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita syariat. Jadi syariat yang Allah turunkan kepada kita dari perkara yang wajib dan juga dari perkara-perkara yang haram itu sebenarnya bukan untuk menyempitkan hidup kita. Tetapi itu semuanya adalah untuk memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Jadi kalau kita berbicara Islam ya, saya menarik tadi Bilal mengatakan seakan-akan orang di luar sana menganggap Islam itu ya hanya sekedar urusan akhirat, hanya urusan sholat dan yang semisalnya ya. Tapi kalau kita melihat sejarah Islam di zaman para khalifahnya Rasul SAW, misalnya di zaman Utsman bin Affan. Ya, jadi Utsman bin Affan, beliau ini seorang pemimpin yang tidak hanya menjaga hati-hati manusia agar fokus dengan ibadah, tetapi beliau berhasil meningkatkan perekonomian pada saat itu. Iya, sampai-sampai disebutkan orang mau mengeluarkan zakat itu harus pergi ke pasar dan harus panggil-panggil, mana nih orang mau terima zakat, ayo ambil zakat. Iya, jadi maksudnya di zaman itu orang yang memberi zakat itu lebih banyak daripada orang yang menerima zakat. Iya, dan ini nggak mungkin terjadi bin salabin, terjadi begitu saja. Tetapi ada sistem yang diatur dalam Islam untuk kemajuan dunia dan akhirat seseorang seperti itu. Ada satu artikel yang sempat Bila baca saat isi artikelnya yaitu tentang banyak orang masih melihat rezeki itu bisa seret karena kita tidak sholat gitu. Sebenarnya yang kita obrolin di awal tadi itu bagaimana kaitannya antara
ibadah dari sisi sholat tadi yang kita harus praktis 5 kali dalam sehari. Iya. Apa hubungannya dengan kesabaran, dengan rezeki, atau even dari sisi kesehatan mental kita sebagai manusia? Apa korelasinya gitu? Jadi pertama rezeki itu kan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah ayat Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah telah menjaminkan rezeki untuk mereka. Bahkan ya rezeki itu lebih pasti daripada kematian. Rezeki itu lebih pasti daripada kematian. Lebih pasti daripada kematian. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya seseorang itu tidak akan dimatikan oleh Allah sampai semua rezeki yang dia Allah takdirkan untuk dia sudah dia dapatkan. Baru dia akan mati. Ya, jadi mungkin kondisi seperti ini sering ya kita dapatkan orang-orang. Mungkin kasus yang paling sering kita dengar kasus tsunami ya di Aceh ya Bilal ya. Di tahun 2003 atau di 2004 ada orang yang tinggalnya di pinggir laut. Bahkan itu sudah dibawa dengan air. Tapi masih hidup. Kenapa? Karena rezeki yang Allah Subhanahu wa taala catat untuk dia itu belum habis. Ya, jadi dia tidak akan mati sampai semua rezekinya itu dihabiskan. Nah, kemudian yang kedua, ya kita ketahui Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita syariat-syariat. Ya, di antara sholat itu kan bukan hanya sekedar gerakan ruku, gerakan sujud, ya atau bacaan-bacaan, tetapi di situ ada hikmah yang sangat besar. Ya, di antaranya adalah nutrisi untuk hati kita. Ya, kita sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita nggak bisa terlepas dari Allah. Ya, kita nggak bisa putus hubungan koneksi kita dengan yang menciptakan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan 1 hari 1 malam 5 kali agar untuk mencas imannya dia. Ya, untuk mencas imannya dia, oh saya punya Tuhan saya. Oh saya punya Rob yang saya sembah, saya punya Rob yang saya ruku, saya punya Rob yang saya sujud. Sehingga setiap permasalahan-permasalahan yang saya hadapi dalam kehidupan saya mesti punya pegangan. Ya, saya mesti punya pegangan. Sehingga pegangan itulah di dalam Islam itu disyariatkan dengan sholat tadi. Kemudian dari sisi disiplin ya, sholat itu justru mengajarkan kita disiplin. Waktunya jelas. Dan begitu, jadi nggak bisa asal-asalan, saya mau begini nggak bisa, waktunya jelas. Kemudian bacanya juga jelas. Kemudian setelah ruku, maka ini kegiatannya. Ya, ini kan mengajarkan kepada kita sebuah kedisiplinan dan mengajarkan kepada kita sebuah tanggung jawab. Ya, dan juga perlu kita ketahui bukan berarti setelah kita selesai sholat maka kita bisa jadi kaya. Karena memang sholat itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita adalah untuk menenangkan hati kita dan juga untuk bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menjadi kita jadi orang kaya. Wah, saya sudah sholat 5 waktu, sholat sunnah bahkan sholat malam, kok hidup saya kere-kere gini saja. Gak ada perubahan dalam hidup saya. Karena memang Allah tidak menjanjikan dengan kamu sholat itu kamu akan jadi kaya, tetapi kita dijanjikan dalam syariat ini ketika kita menjaga batasan Allah dan kemudian kita tidak berbuat dosa, Allah akan berikan keberkahan. Jadi sebenarnya keberkahan ini yang perlu kita cari Bilal. Ada orang dia punya penghasilan 1 hari 5 juta. Tapi ada orang yang dia punya penghasilan 1 hari 100 ribu atau 50 ribu. Nah, bisa jadi orang yang punya penghasilan 50 ribu itu senyumnya lebih lebar, hidupnya lebih tenang, waktunya lebih banyak. Kenapa? Karena keberkahan tadi. Wow. Ya, jadi yang perlu kita cari adalah berkah tadi, dan itu akan kita dapatkan ketika kita semakin dekat dengan Tuhannya kita, seperti itu. Tadi ada kutipan yang menarik ya dari sisi sebenarnya sholat itu kalau dilihat bukan sekedar praktis kita sebagai muslim, tapi sebagai tempat untuk kita menjalani aktivitas sehari-hari. Ada fase kita ups and downs. Itu kita kayak HP, perlu dicas. Kalau baterai sudah lemot sekali Ustaz ya, udah low bar sekali, kita perlu ngecas lagi untuk menambah energi baterai itu. Dari sisi ini sebagai manusia kita harus balik 5 kali sehari untuk bisa terkoneksi lagi dengan spiritual kita kepada Tuhan gitu ya. Itu kacamata yang menarik ketika melihat sisi sholat, karena selama ini ya orang sholat doang, praktis doang, tapi itu sebagai apa ya? Sebagai aktivitas sederhana ya udah 5 kali sehari udah, tapi sisi spiritualnya malah terlupakan. Terus sisi disiplin juga. Iya, disiplin juga jelas. Jadi juga Bilal, kita dalam kehidupan sehari-hari ya, kadang-kadang kita suka WA seseorang atau telepon seseorang, di reject atau enggak dibalas ya. Kadang-kadang kan ini membuat sesuatu kita jadi sempit hati ya. Saya kok enggak dibalas ya WA saya kok enggak diangkat telepon saya ya. Tetapi subhanallah itu semuanya sebenarnya ketika kita memahami hakikat sholat itu menjadi hal yang kecil buat kita.
Kenapa? Karena setiap kita sholat dan kita berdiri dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan bahwasanya aku membagi antara hambaku dengan diriku dua bagian. Jadi ketika kita membaca dalam sholat kita Alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menjawab, hambaku telah memujiku. Jadi ini yang menciptakan kita, ini yang memberikan rezeki kepada kita. Setiap apa yang kita keluarkan dari lisan kita, Allah menjawab. Ya, jadi misalnya ada seseorang yang dia sangat idolakan, ya seseorang yang lainnya, yang kemudian orang itu misalnya merepost apa yang dia share di Instagramnya, itu kan senang ya. Iya, dan tentunya nggak sebanding dengan ya perbuatan Allah yang Allah menjawab setiap apa yang kita baca dalam sholat kita. Dan inilah sesuatu yang sangat istimewa sebenarnya. Ya karena lagi-lagi sholat itu bukan hanya gerakan badan, tapi ada sesuatu rahasia-rahasia yang indah buat kehidupan seorang manusia seperti itu. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Sisi mental, sisi fisik juga bermain di sana. Masuk semuanya di situ. Aku juga suka bagian keberkahan tadi Ustadz. Dimana aku pernah ngerasain gimana rasanya dapat 100.000 rupiah dari satu event versus dapat 5 juta dari satu event. Kadang feel-nya itu lebih happy yang pertama kali bila dapat 100.000 gitu. Betul. Berarti ada sisi keberkahan yang aku missing ketika dapat hal yang besar gitu. Berarti ada yang aku merasa bahwa kayak selama ini aku kurang bersyukur kali ya. Apa yang bisa Ustaz share dari sisi keberkahan supaya kita lebih aware tentang itu? Jadi ada satu hadis dari Nabi SAW di mana beliau berkata, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Ya, dan kaya hati itu akan didapatkan ketika seseorang diberikan keberkahan oleh Allah. Dan keberkahan itu akan bisa didapatkan ketika dia selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan kemudian dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dia akan bahagia. Di situ dia akan selalu merasa cukup. Makanya orang yang paling kaya itu adalah orang yang qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup apa yang telah Allah berikan kepada dia, tentunya setelah dia berusaha maksimal. Bukan berarti saya qanaah lah tapi duduk di rumah, ya tidur-tiduran, kemudian nggak bekerja. Ini bukan qanaah namanya, ini pemalas. Tetapi qanaah itu adalah seseorang setelah dia berusaha semaksimal mungkin untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan, kemudian itu yang dia dapatkan, yang dikasih sama Allah, di situ dia merasa cukup, maka disitulah sebenarnya rasa kaya dan keberkahan yang akan Allah berikan kepada dia. Seperti itu. Qanaah juga dari sisi ketika kita menyadari potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Potensi yang sudah Allah berikan kepada kita, kita justru melihat potensi itu sebagai momentum atau privilege untuk ya udah kita semangat, kita serius gitu. Betul. Itu juga satu titik bersyukur di mana kita menyadari bahwa kita ini banyak kelebihannya gitu. Karena ini bisa nyambung ke pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebenarnya Ustadz. Bila sempat baca juga salah satu postingan yang bilang bahwa sebenarnya kita memang diciptakan overthinking sebagai manusia biasa gitu. Betul. Tapi kalau dilihat dari ketika Allah menciptakan manusia, Allah menyatakan bahwa sebenarnya kita ini diturunkan ke bumi sebagai khalifah, tapi di mata iblis kita ini hanya manusia terbuat dari tanah gitu. Betul. Jadi dua point of view berbeda. Nah, banyak dari kita memilih point of view terbuat dari tanah. Kita merasa, kita bukan siapa-siapa. Saya tanah gitu. Iya, saya tanah. Saya manusia biasa. Oke.
Tapi kalau ditarik kenapa tadi Allah menciptakan kita, sebenarnya kita ini adalah khalifah yang dimana kita ini berdampak bagi banyak orang sebenarnya di dunia ini. Betul. Apapun kita lakukan hari ini, Bilal sebagai podcaster, Ustaz sebagai narasumber, itu bisa berdampak bagi banyak orang. Betul. Itu dari kacamata kita penciptaan yang kita diciptakan sebagai manusia yang bermakna. Iya. Apa yang Ustaz bisa lihat dari pandangan itu, Ustaz? Iya, jadi kalau kita kembali kepada pembahasan para ulama tentang apa itu khalifah. Jadi khalifah itu adalah orang-orang yang akan menerusi bumi ini dengan kebaikan, ya, dan kemudian menutup hal-hal yang akan memberikan kejelekan, ya, apakah itu kejelekan dari sisi fisik, apakah kejelekan dari sisi ekonomi, ataukah kejelekan dari sisi keyakinan. Makanya di antara khalifah-khalifah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini adalah dari para nabi dan para rasul, yang mereka memberikan kebaikan. Jadi ada sebutkan satu contoh, Bilal. Di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, itu perempuan-perempuan, ya, bayi-bayi yang lahir dalam perempuan itu dikubur hidup-hidup. Ya. Karena buat mereka ini sesuatu yang memalukan. Ya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu maswada. Jadi ketika dikhabarkan bahwasanya yang lahir itu bayi perempuan, itu wajah mereka jadi hitam, malu seperti itu, ya. Dan kemudian itu semuanya dihapus dalam Islam. Islam menjadikan perempuan itu selevel dengan kaum laki-laki dalam banyak hal. Ya, setara mereka dalam banyak hal. Kecuali memang ada kondisi-kondisi yang perempuan itu tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki. Misalnya berjihad. Ya sudah, Allah menggantikan jihad itu dengan berhaji. Jadi dengan mereka berhaji sama dengan mereka berjihad. Karena apa? Secara fisik, secara mental perempuan nggak sama dengan laki-laki. Jadi ketika Islam itu datang membedakan antara laki-laki dengan perempuan, itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kaum perempuan, bukan untuk menindas kaum perempuan. Bahkan Nabi kita SAW pernah berkata, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga kalian, dan saya adalah orang yang paling baik kepada istri saya. Kenapa Nabi berbicara seperti ini? Di antaranya juga karena orang-orang jahiliyah zaman dulu, sebelum datang Islam, mereka mengubur perempuan, anak perempuan hidup-hidup, yang itu perempuan itu nggak punya harga di mata mereka. Tapi subhanallah, Islam datang untuk membumi hanguskan semua bentuk kezaliman seperti ini. Ya, jadi menunjukkan kepada kita seorang manusia, dan terkhusus sebagai seorang muslim, dia harus bermanfaat di mana saja dia berada. Apakah dia di rumahnya, apakah dia dalam masyarakatnya. Makanya di antara doa yang ternukilkan dari Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi berkah. Ya, beliau bisa memberikan kebaikan kepada manusia dan di mana saja beliau berada. Dan ini sebenarnya standar seorang muslim. Ya, sampai-sampai Nabi berkata, dari akhlaknya seorang muslim minimal, ya, ia terjaga tangannya dan lisannya dari manusia yang lainnya, dari muslim yang lainnya. Jadi ini minimal seorang muslim, kalau dia tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya, setidaknya jangan sampai tangannya dan lisannya itu mengganggu orang lain. Ya, inilah diantara makna khalifah. Ya, diantara makna khalifah yaitu memberikan kebaikan, menghilangkan kezaliman. Ya, dan ini semuanya diatur dalam agama Islam seperti itu. Aku setuju sekali ketika ada kata-kata tentang kita sebagai manusia harusnya, walaupun kita ngerasa mungkin tidak bisa bermanfaat bagi banyak orang, at least jangan menyinggung mereka. Betul. Jangan juga menampar atau memukul. Karena mungkin kalau di sisi ada orang yang senang KDRT, ada orang yang memang sering main tangan, apalagi sama istri, sama keluarga, sama anak, itu part of jahiliyah. Betul. Dan Islam sangat memerangi itu. Sangat memerangi itu. Betul. Ya. Tapi kalau dari sisi kita sebagai manusia biasa yang mungkin tidak menyadari potensi atau masih overthinking, ketika aku bilang tadi point of view iblis, misalnya kayak kita merasa tidak worth it untuk ngelakuin hal ini, kita adalah makhluk yang terbuat dari tanah, kita akan kembali ke tanah lagi. Tapi apakah dengan level confidence yang kita menyadari bahwa kita adalah khalifah di bumi ini, itu malah bikin kita arogan atau sombong berjalan di muka bumi ini? Jadi sebenarnya Bilal, itu kan iblis ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, iblis merasa saya tercipta dari api dan Adam tercipta dari tanah. Jadi saya itu lebih baik daripada tanah. Kok bisa saya sujud kepada tanah, kepada yang terbuat dari tanah? Ini kan sebenarnya pandangan si iblis sendiri. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh, justru tanah itu jauh lebih bermanfaat daripada api.
api itu akan bisa memberikan manfaat ketika api itu kecil. Tapi ketika api itu membesar, dia tidak akan memberikan manfaat, bahkan dia akan bisa memberikan mudarat. Tapi coba kita lihat tanah. Tanah seseorang bisa tinggal di atasnya. Tanah seseorang bisa bercocok tanam. Tanah ya di dalamnya ada air. Dan tanah juga itu bisa melindungi api. Jadi api yang ada di bawah tanah itu tertutup dengan tanah. Ya, jadi di sini iblis menggunakan akal dan logikanya, seakan-akan dia itu lebih pintar daripada yang menciptakan dia. Ya, sehingga dengan kesombongannya itu justru dia blunder di sini. Dia menganggap bahwasanya dia lebih baik. Ya, padahal justru tanah itu jauh lebih bermanfaat daripada dari api itu sendiri. Jadi menunjukkan di sini manusia itu adalah makhluk yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang memberikan manfaat. Ya. Apakah manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, ataukah untuk manusia yang lainnya? Seperti tanah tadi. Iya. Nah, seperti itu bilang. Tapi menarik ya, maksudnya dari sisi di konteks kehidupan aja kita sebenarnya bisa memakai akal atau pikiran kita untuk mensabotase diri kita bahwa kita ini manusia yang berbakat, kita berpotensi, kita bermanfaat bagi banyak orang. Betul. Karena bisa aja ada orang-orang yang mungkin memakai POV iblis kayak beropini bahwa wah kamu nggak bermakna, hidupmu kamu nggak menarik gitu. Ya. Kamu dari tanah doang. Dan kita malah meyakini, oh iya juga ya, kita malah overthinking, kita malah insecure gitu. Betul. Dalam Islam atau dari POV Ustaz sendiri melihat ini, anak 20-an kan overthinking terus, insecure terus nih. Betul. Apa yang bisa kita pelajari dari sana? Seharusnya kita seperti apa gitu? Jadi si iblis ini kan jadi musuh buyutan kita dia, yang mana dia akan selalu menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Jadi iblis itu menakut-nakuti manusia, nanti kamu begini. Kita selalu dibuat down sama si iblis. Sementara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selalu memberikan motivasi kepada kita dengan berputus asa, terus bersemangat. Kamu punya sesuatu yang kamu bisa berikan, kalaupun kau tidak bisa berikan kepada orang yang banyak, tetapi minimal kau bisa berikan kepada keluargamu atau manfaat untuk dirimu sendiri. Dan itu Islam berbicara dari sesuatu yang paling kecil sampai sesuatu yang paling besar. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, kalau kamu melihat sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang mungkar, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau seandainya engkau tidak mampu mencegah dengan tanganmu, maka cegahlah dengan lisanmu. Dan kalau seandainya engkau tidak mampu mencegah dengan lisanmu, maka bencilah dalam hati. Benci dalam hati, dan itulah selama-lamanya iman. Dan kenapa Nabi berbicara di sini? Karena manusia itu punya kelebihan yang berbeda-beda. Jadi kalau seandainya seseorang itu mesti kamu bisa mencegah sebuah kemungkaran, standarnya itu harus dengan tanganmu. Yang lain nggak berlaku. Tapi subhanallah di sini Nabi SAW memberikan urutan. Memberikan urutan. Ya sudah, kalau kamu nggak bisa di tempat yang tertinggi, maka ambil di tempat yang paling rendah. Dan kamu itu bisa sebenarnya. Kamu punya sesuatu yang bisa kamu lakukan. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang seseorang beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berbicara dengan baik. Saya nggak bisa berbicara dengan baik. Ya sudah, diam. Jadi ada pilihan lain yang diberikan oleh Nabi SAW, karena manusia itu kan bertingkat-tingkat kemampuan dia berpikir, kemampuan ilmunya, skill yang dia punya, dan Islam memberikan wadah. Jadi nggak ada alasan, wah saya nggak bisa apa-apa. Saya ini siapalah. Islam memberikan solusi, kamu sekarang bisa apa? Itulah yang mesti kamu kembangkan dalam hidupmu untuk kebaikan duniamu dan kebaikan untuk akhiratmu. Seperti itu Bilal. Menarik ketika tadi sebenarnya kita kan selalu ada negatif self talk di pikiran kita, setiap hari itu ada bisikan-bisikan negatif tentang kamu tidak bisa, kamu tidak kaya, kamu akan terus seperti ini gitu. Sebenarnya kalau ditarik ke kita obrolin yang tadi itu, sebenarnya itu bisikan iblis yang kadang kita iyain gitu. Kayak iblis bisik, kamu fakir, kamu tidak berkembang. Intinya dia terus membuat kita sebagai manusia yang berpotensi ini untuk terus mengiyakan apa yang dia bilang gitu. Betul. Cara simple untuk kita meyakini diri kita bahwa kita sebenarnya punya makna dalam hidup ini, kita lebih percaya diri dan kita bisa menolak atau bisa melawan bisikan-bisikan iblis ini, apa seharusnya kita lakukan? Apakah sekedar beraksi doang? Jadi kita mesti pintar-pintar memposisikan diri kita dulu nih. Sekarang di hadapan kita ada iblis. Yang dia itu adalah musuhnya kita.
Ya, yang dia ini menginginkan kejelekan untuk kita. Taib, kemudian di depan kita ini ada Allah dan Rasulnya yang selalu memberikan motivasi untuk kita. Ya, maka ketika ada perasaan, wah saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya keahlian, ya saya memang sudah seperti ini kondisinya saya, sudahlah saya pasrah saja. Maka dia harus menyadari ini adalah sebenarnya bisikannya musuhnya kamu yang dia ingin mengajak kamu kepada apa? Kepada kejelekan. Agar kamu tidak bisa memberikan sesuatu kebaikan untuk dirimu dan juga kepada orang-orang di sekitar kamu. Ya. Ya, ini pertama. Nah, yang kedua, kita mesti mencari lingkungan-lingkungan yang lingkungan itu memberikan hal yang positif untuk kita. Jadi oke lah, misalnya kita nggak punya keahlian, saya nggak tahu memulai dari mana. Tapi kan kita punya teman, kita punya saudara. Apalagi di zaman sekarang media sosial yang begitu mudah untuk kita akses. Ya, kita bisa nonton hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada kita untuk menghancurkan gunung es tadi. Yeah. Jadi nggak bisa berpasrah diri duduk di rumah. Ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa lakukan. Makanya Allah kasih kita akal, Allah kasih kita tangan, Allah kasih kita kaki. Untuk apa? Untuk kita berjalan, untuk kita bertanya, untuk kita bekerja, untuk kita beraktivitas. Ya sebenarnya kan dari tubuh-tubuh kita ini kan semuanya punya fungsi gitu Bila. Ya jadi ketika itu sebenarnya sudah cukup buat seseorang yang punya akal untuk menilai kelebihan yang dia punya yang Allah berikan seperti itu. Nah. Kalau dari ilmu yang sudah Ustaz pelajari tentang cerita Nabi dan sahabat-sahabat, sebenarnya ada nggak sih cerita menarik dari sisi mereka pernah overthinking, insecure juga? Dan kalau ada, apa yang bisa kita pelajari dari mereka, Ustaz? Jadi kalau kita lihat dari kehidupan Rasulullah ya dan juga kehidupan para sahabat, mereka itu adalah orang-orang yang selalu optimis dalam hidup mereka. Ya, mereka itu sangat jauh dari sikap-sikap yang bentuknya pesimis. Ya, jadi banyak sekali ya sejarah-sejarah yang bisa kita dapatkan dan kita ambil dari kehidupannya mereka. Ya, mungkin kita mulai dulu dari ada satu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub ini beliau punya anak dan juga beliau punya harta. Dan pada saat itu harta dan anak beliau hilang. Maksudnya hartanya habis, anak-anaknya semuanya meninggal. Dan juga beliau diberikan sakit oleh Allah. Sakit. Nah kemudian itu umurnya sudah 70 tahun. Setelah 18 tahun diuji sama Allah. Dengan sakit, hartanya habis, anaknya juga hilang, meninggal. Sampai-sampai tidak ada yang bersama beliau kecuali istrinya dan kedua sahabatnya. Ini kan sebuah beban hidup yang sangat besar ya. Dan itu juga tidak membuat beliau itu menjadi orang yang pesimis. Dia selalu dalam keadaan optimis hidupnya, selalu berprasangka baik kepada yang menciptakannya dan memberikan ujian kepadanya. Cuman waktu itu istrinya berkata, "Wahai suamiku, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu?" Kemudian beliau berkata, "Berapa tahun kita hidup dalam keadaan bahagia?" Kemudian kata istrinya 70 tahun. Jadi kata beliau biarkanlah setelah nanti 70 tahun kita diuji seperti ini, baru saya akan berdoa kepada Allah. Namun ada pada titik orang-orang beranggapan ini Nabi Ayub ini jangan-jangan dikutuk sama Tuhan. Jangan-jangan dia berbuat kesalahan sehingga diberikan ujian sebesar ini. Azab lah ya. Ya azab. Jadi inilah yang membuat Nabi Ayub berdoa sama Allah. Jadi beliau berdoa sama Allah walaupun belum sampai 70 tahun tadi karena khawatir orang-orang nanti tidak mau mengikuti apa yang beliau serukan. Ya, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan subhanallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Ini kan sesuatu perkara yang kadang-kadang seseorang ketika diuji, dicoba sama Allah, dia akan berbuat sesuatu yang terkadang di luar nalar sehatnya. Apakah dia menjauh dari Allah tuh nggak adil sama saya, padahal saya sudah begini, padahal saya sudah begini, kok saya diuji seperti ini? Ya, dan itu hampir tidak pernah ada dari mulutnya para nabi dan rasul ketika mereka diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena mereka punya pijakan dan mereka itu punya pegangan. Apa pegangannya? Tuhannya saya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi walaupun misalnya saya diuji seperti ini, pasti ada kebaikan yang saya dapatkan. Dan itu kita juga merasakan dalam hidup kita ya. Kadang-kadang ketika kita selalu sukses,
apa yang kita inginkan kita tercapai semuanya. Kadang-kadang kan kita jadi lupa kepada zat yang menciptakan kita kan. Yeah. Kita akan lebih mengedepankan kekuatan saya gitu loh. Yeah. Ya, tapi ketika Allah menguji kita, Allah mencoba kita, itu akan memberikan sebuah alarm. Kamu tuh manusia. Ya, sehebat-hebat pun kamu tetap manusia. Yeah. Kamu ada titik yang kamu lemah di situ. Ada titik yang kamu itu butuh sama zat yang menciptakan kamu. Jadi ayo kembali. Ya, jadi itu yang kita dapatkan dari kehidupan para nabi dan rasul. Ada juga satu kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu kan kehilangan Yusuf ya. Yeah. Putra kesayangan beliau hilang itu dalam waktu yang sangat lama. Sampai-sampai beliau berdoa sama Allah, ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku mengadu rasa sedihku ya dan rasa piluku kepada Engkau ya Allah. Jadi para nabi itu kadang-kadang ada rasa sedih dalam diri mereka ketika diuji oleh Allah, tetapi kesedihan itu tidak membuat mereka pesimis. Ya, kesedihan itu tidak membuat mereka menjauh dari zat yang menciptakan mereka. Tapi justru di tengah kelemahannya mereka, ya mereka menjadi optimis karena mereka punya pegangan. Ada sesuatu tempat mereka bersandar yang mereka mengadu kepada Allah. Ya, ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, nah kemudian masalah belum selesai bilang. Yeah. Tiba-tiba ya saudaranya Yusuf, adiknya Nabi Yusuf juga hilang pada waktu itu. Ini kan seseorang ketika diuji A, kemudian diuji dengan ujian yang B berat, tapi tidak seberat ketika dia diuji dengan ujian yang sama. Yeah. Jadi anaknya satu belum dapat, tiba-tiba hilang lagi anak satunya. Yeah. Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, carilah Yusuf dan saudaranya. Ada kalimat yang luar biasa ya. Beliau berkata, jangan pernah engkau berputus asa dari kasih sayangnya Allah, dari rahmatnya Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mereka itu manusia yang punya kelebihan. Tapi di balik kelebihan mereka itu ada kekurangan, maka di kekurangan itulah yang mereka mesti harus bergantung kepada Allah dan mensyukuri dari apa yang kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat mereka selalu optimis dan mereka jauh daripada sikap-sikap yang pesimis tadi. Bagaimana caranya kita tetap bisa optimis di sisi sudah ujiannya besar sekali Ustaz? Karena menurut aku memang kita paham bahwa di balik ujian itu pasti ada kebaikannya, ada keberkahan yang akan datang gitu. Tapi kan kita tidak punya kemampuan untuk bersabar gini. Betul. Karena even dalam waktu 2-3 tahun aja kita dikasih ujian, pasti di tahun keempat ada orang yang mungkin sorry for saying, ada yang suicide, ada yang lari ke jalan yang mungkin kurang tepat gitu. Ya, jadi kita mesti mengenal Tuhan yang kita sembah. Ya, kita lebih mengenal Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu memperkenalkan dirinya punya nama-nama. Allah juga punya sifat-sifat. Ya, nama Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Nah, ketika kita menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu misalnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya apapun kondisi dan keadaan yang menimpa kita, ya itu adalah sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan sesuatu kepada kita, jalan keluar. Itu sebuah kepastian. Apakah itu di dunia Allah berikan ataukah di akhirat? Karena ketika kita berbicara tentang konsep agama kita, Islam itu kan tidak hanya kehidupannya di dunia ini saja, tapi juga kehidupan akan berlanjut nanti di akhirat kelak. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan orang-orang yang tadinya dia diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi, kemudian dia melihat besarnya pahala yang didapatkan ketika dia bersabar dulu menghadapi ujian tadi. Kemudian dia berkata, saya lebih siap dicabik-cabik daging saya sampai tembus ke tulang saya supaya bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Ya, dan juga disebutkan dalam hadis ada seorang laki-laki yang paling sengsaranya hidup di dunia. Tidak ada orang yang lebih sengsara hidup di dunia kecuali dia. Dari semenjak manusia diciptakan oleh Allah sampai akhir manusia. Taib, kemudian Allah memasukkan dia sekejap ke dalam surga. Sekejap dimasukkan, kemudian ditarik kembali dan Allah bertanya kepadanya, ya fulan, apakah engkau pernah merasakan ya kesedihan, ujian, musibah ya di dunia dalam keadaan ini orang yang paling berat ujiannya? Dia berkata, ya Allah, saya nggak pernah merasakan kesedihan selama dulu saya tinggal di dunia. Dengan sekejap dimasukkan ke dalam surga. Jadi seorang muslim ketika dia mengenal Allah,
dan kemudian dia mengenal Islam dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya, bahwasanya kita ada kehidupan setelah kehidupan dunia, maka dia akan bisa lebih memberikan motivasi untuk bisa bersabar, karena yang menguji dia bukan zat yang mendolimi dia, tapi yang menguji dia adalah zat yang memberikan kepadanya kebaikan. Dan juga yang kedua yang perlu kita ketahui, seberat apapun kondisi hidup kita Bilal ya, misalnya A, B, C, D yang kita hadapi sakit atau omset menurun, perlu kita ketahui ada jutaan manusia yang mereka itu bermimpi hidup seperti kita. Wow. Itu. Yeah. Ya mungkin dengan kondisi hari ini dunia tersibukkan dengan saudara-saudara kita di Palestina, mereka nggak bicara omset, mereka nggak berbicara saya akan berhasil nggak di dalam proyek saya ini, enggak. Ya mereka berpikir apakah saya bisa berkumpul sama keluarga saya besok atau tidak, apakah saya bisa hidup besok atau tidak, apakah saya punya makan untuk nanti malam. Itu yang mereka pikir. Ya, dan apa yang kita hadapi dalam hidup kita ini itu dimimpikan oleh bukan satu orang manusia, tetapi oleh jutaan manusia di belakang kita. Makanya Nabi kita SAW memberikan satu barometer kepada kita dalam urusan dunia ini. Kita disuruh untuk sering melihat ke bawah. Ya, karena itu akan membuat kita selalu bersyukur dengan segala kondisi dan keadaan kita seperti itu. Nah, apa itu disebut dengan tawadu? Kalau tawadu itu kan tawadu itu seseorang merendahkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepadanya. Tawadu itu bukan maknanya dia merendah kepada manusia, ngemis-ngemis sama manusia, itu bukan tawadu namanya. Ya, tetapi ketawaduan ketika seseorang memberikan nasihat kepadanya, misalnya yang orang ini dari sisi ilmu, ini contoh ya, dari sisi ilmu tuh jauh daripada dia. Dari sisi sosial jauh daripada dia. Tapi ketika dia diberikan nasihat, dia terima kasih. Itu namanya tawadu. Ya, ini saya sebutkan contoh. Contoh realnya Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman itu kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan, yang kerajaan itu tidak pernah diberikan kepada manusia sebelum beliau dan setelah beliau. Seluas itu kerajaan yang beliau punya. Ya. Jadi kalau ditanya siapa raja yang paling luas kerajaan, Nabi Sulaiman. Ya, di dunia ini Nabi Sulaiman, karena nggak ada satupun manusia yang punya kerajaan lebih luas daripada beliau. Nah, pada suatu kondisi Allah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman ini kehilangan burung hudhud. Ya, dan kemudian beliau bertanya, kemana hudhud pergi? Ya, kemudian tiba-tiba hudhud datang dan hudhud mengkhabarkan, wahai Sulaiman, aku mendapatkan sebuah istana yang dipimpin oleh seorang perempuan yang mereka menyembah kepada selain Allah. Ya, ini hudhud kalau kita cerita tentang masyarakat di kerajaan Nabi Sulaiman ini kan paling rendahnya ya. Bukan wakil rajanya atau panglima perangnya, enggak, tapi yang paling rendah. Ya, nah Nabi Sulaiman alaihissalam beliau enggak berkata, ente siapa ngajarin saya? Iya, enggak tahu diri ente. Enggak. Nabi Sulaiman berkata, buktikan kepada saya apa yang kau ucapkan itu benar atau salah. Dan subhanallah ketika dibuktikan ternyata benar. Ada Ratu Balqis. Ya, nah ini menunjukkan ini namanya tawadu. Ya, walaupun dia punya kelebihan, dia punya hal-hal yang istimewa pada diri dia, namun ketika ada yang menegurnya, memberikan nasihat kepadanya, walaupun orang yang paling bawah daripada dia akan terima kasih. Itu bentuk tawadu. Jadi tawadu itu bukan seorang ngemis-ngemis, saya ini orang miskin, saya ini orang kere, bantulah saya. Itu bukan tawadu namanya. Karena manusia itu hakikatnya dia jangan merendah kepada manusia. Bukan juga sombong ya, tapi dia merendahnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Jadi manusia itu kalau dia terlalu memamerkan kerendahannya dia, selalu curhat, saya begini, manusia itu akan merendahkan kita. Kita nggak dihargai sama manusia kalau terlalu banyak mengeluh. Nah begitu juga manusia kalau terlalu banyak pamer kelebihan yang dia punya, itu dikhawatirkan manusia jadi orang lain akan hasad sama kita. Ya, jadi kita nggak perlu menampakkan kelemahannya kita kepada manusia karena dikhawatirkan orang akan merendahkan kita, atau nggak perlu juga kita menampakkan kelebihan karena kita khawatir manusia akan hasad dengan kita. Jadi hidup kita ya semaksimal mungkin ya berjalan dengan baik lah. Yang mana itu ketika kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita dan untuk Robnya kita seperti itu. Saya muncul pertanyaan baru nih Ustadz. Iya. Kalau di Islam ada nggak sih sebenarnya evil eyes atau ain gitu? Nah, ada. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan al-ainu haqqun.
ain itu hak, benar adanya. Jadi ain itu dalam pandangan Islam, misalnya kita melihat sesuatu, yang sesuatu itu membuat kita kagum. Ya, maka Islam mengajarkan kita untuk membaca Masya Allah, Tabarakallah. Ya mungkin Bilal ingat di Aceh ya, saya nggak tahu di kota lain. Di Aceh itu kalau misalnya kita lihat bayi yang lucu, putih, gemuk, jadi kita harus mengatakan, jelek sekali bayi kamu, kok hitam sekali. Karena apa? Karena ada keyakinan di masyarakat Aceh, wah ini kalau dia ngomong tampan, putih, gemuk, ini bisa berpenyakit ini orang. Nah sebenarnya nggak mesti, itu kan berbohong namanya. Ini bayi gemuk, putih, cantik, dibilang busuk seperti itu ya. Tapi Islam hanya mengajarkan kepada kita, Masya Allah, Tabarakallah. Itu yang diperintahkan oleh Nabi kita untuk mengucapkannya. Atau sesuatu yang bentuknya hasad, ya sesuatu yang bentuknya itu benci sekali, itu akan memberikan pengaruh kepada hati, kepada seseorang yang dia lihat. Ya makanya untuk menghindari itu agar kita tidak terlalu memamerkan apapun kelebihan yang kita punya. Kecuali memang ada sesuatu yang positif yang memang dibutuhkan untuk diinformasikan seperti itu Bilal. Nah. Tapi karena di sosial media kan orang bisa aja menunjukkan sisi dia yang terbaik. Mungkin barang-barang baru dia, liburan dia, atau bahkan kecantikannya dia gitu. Tapi ada beberapa komen yang bilang bahwa itu ain, bahwa itu ntar kamu akan jerawatan, muka kamu akan itu. Sebenarnya itu adalah pola pikirnya doang, atau sebenarnya itu secara detail memang terjadi pada umumnya Ustaz. Maksudnya bagaimana cara kita bisa menyikapi itu selain tadi kayak Masya Allah, Tabarakallah, dan dari sisi bahwa bila aja mau posting sesuatu yang Bilal syukuri atau banggakan, udah takut karena udah ada POV, wah ntar orang bakal iri, ain gitu, gimana? Jadi sebenarnya dari dua sisi manusia ya. Pertama kita yang melihat, kita yang menikmati, kita yang menonton. Maka semaksimal mungkin kembali kepada kaidah kita tadi. Seorang muslim itu ya adalah tidak membuat terganggu muslim yang lainnya atau manusia yang lainnya dengan lisan kita ataukah dengan tangan kita. Maka ketika memang kita melihat itu adalah sesuatu dari saudara kita yang kemudian kita kagum, ayo dong kita baca Masya Allah, Tabarakallah gitu. Jangan sampai kita nggak tahu di mata siapa yang ngadain ini, ya akan memberikan mudarat kepada saudara kita. Tapi kalau dia emang sengaja dan dia akan berdosa. Sengaja dia punya ain nanti supaya dia kena ain ini. Nah itu kan sengaja ya. Nah dia dikhawatirkan dia berdosa karena ada niat jelek dia kepada saudaranya. Ini dari orang yang menikmati dan orang yang ingin menampakkan kelebihan yang dia punya. Maka disinilah seperti kita sebutkan tadi secara hukum asal ya kita berusaha untuk menutupi kelebihan-kelebihan yang kita punya kecuali memang ada sesuatu maslahat yang penting yang memang perlu. Ya nggak mungkin dong misalnya kita jualan barang, udah barangnya saya sembunyikan lah, nggak usah gimana orang mau tahu barang kita jual ya. Jadi memang ada sesuatu maslahat ya sembari itu ya kita jaga zikir pagi petang, ya kita banyak berdoa sama Allah ya karena semua ini tuh tetap juga bisa terjadi dan bisa tidak terjadi ya semuanya dengan ketetapan Allah gitu. Dan Allah telah memberikan kepada kita benteng-benteng untuk kita bisa terhindar dari ain tersebut. Seperti itu Bilal. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas. Seperti obrolan aku dengan narasumber off the record. Dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. Ustadz, ada 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari SR623 ANS. Ustadz, dalam banyak ayat Al-Quran, sosok ayah sering digambarkan sebagai penuntun, pemberi arah dan pelindung spiritual bagi keluarganya. Betul. Tapi sekarang banyak anak muda yang tumbuh tanpa sosok atau figur ayah nih. Iya. Entah karena secara fisik atau nggak ada, tapi apakah benar kalau figur ayah itu sangat besar pengaruhnya terhadap spiritualitas seorang anak? Iya, sangat jelas. Ya, jadi kalau kita kembali ke Quran ya, diskusi seorang ayah dengan anak itu lebih banyak daripada diskusi seorang ibu dengan anaknya dalam Al-Quran. Ya, misalnya
diskusi Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, diskusi Nabi Yakub dengan anak-anaknya yang lainnya, diskusi Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail alaihissalam, diskusi Luqmanul Hakim dengan anaknya, diskusi Nabi Nuh dengan anaknya. Nah sementara diskusi ibu dengan anak itu sedikit. Dalam keadaan interaksi seorang ibu dengan anak itu lebih banyak. Kan begitu? Ya, tapi Al-Quran seharusnya. Tapi Al-Quran justru berbicara ibu ayah dengan anak lebih banyak. Ada beberapa pelajaran ya bisa kita petik. Pertama, seorang ayah ketika dia punya keluarga, maka tugas dia itu bukan hanya sekedar memberikan finansial. Ya saya kan sudah memberikan finansial, saya sudah kasih jajan, saya sudah kasih sekolah. Udah urusan kamu. Dia ngomong sama istrinya, urusan kamu, ngurusi anak-anak kamu. Ini salah, ini sebuah kekeliruan. Coba Bilal bayangkan, mungkin saya sering menyampaikan pengajian ya, dan sering tanya ke orang tua, bapak khusus kepada bapak-bapak kira-kira kalau punya masalah dengan anak, itu biasanya disampaikan lewat si ibu atau langsung ngomong kepada anaknya. Nah kebanyakan si bapak ya menjawab ngomong lewat istrinya. Ya jadi kalau ada masalah, Bu atau Dek kasih tahu ya sama si abang jangan nakal-nakal ya. Ini kan kita sebagai seorang ayah sebenarnya gagal. Kenapa saya katakan gagal? Ini darah daging kita. Ya ini darah daging. Gimana pun anak tetap itu darah daging kita. Bagaimana anak yang menjadi darah daging kita nggak bisa ngobrol sama dia. Kok kita bisa ketawa ketiwi terbahak-bahak sama orang yang bukan darah daging kita. Sementara si anak inilah darah daging kita. Ya, berarti ada sesuatu yang salah di sini. Ya, ada sebuah kekeliruan di sini. Ya bisa jadi si ayah terlalu sibuk dengan urusannya sehingga anaknya tumbuh berkembang dalam keadaan dia tidak terjaga. Coba bila lihat ya. Itu Nabi Ibrahim ketika beliau berbicara dengan anaknya, apa yang beliau bicarakan? Mimpi. Ini kan berbicara sesuatu yang sangat privasi ya. Tapi masalah privasi cerita sama anak gitu loh. Jadi bukan masalah-masalah besar yang mau dibahas gitu. Jadi masalah-masalah bentuknya privasi. Saya mimpi melihat dalam mimpiku menyembelih engkau. Demikian juga Nabi Yusuf. Beliau cerita sama ayahnya, dia curhat sama ayahnya. Kalau aku melihat dalam mimpi bulan dan matahari dan bintang-bintang sujud kepadaku. Ya, jadi hal-hal yang sederhana itu yang dibicarakan antara anak seorang nabi dengan ayahnya. Jadi kalau Anda beralasan saya sibuk apa sih kamu dibandingkan para nabi? Kan begitu kan. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad SAW itu dicurhatin sama anaknya, sama Fatimah terkadang, wahai Rasulullah saya terkadang terlalu berat mengurusi Ali suami saya, mengurusi Hasan dan Husain, boleh gak ya Rasulullah dicari kepada saya seorang pembantu gitu. Jadi komunikasi ini sangat penting Bilal, dan itu sangat memberikan pengaruh kepada seorang anak ketika kepedulian ayah dan selalu hadir di tengah anak-anaknya. Ya, dan saya coba melihat ya, kebetulan kita sering berjalan umroh misalnya, keluarga-keluarga yang keluarganya bukan orang pesantrenan, tapi anaknya juga di sekolah umum. Tapi ketika orang tua itu punya kepedulian dengan anaknya, itu luar biasa. Akhlaknya, adabnya, ibadahnya. Tapi ada anak-anak yang kadang-kadang dimasukkan ke pesantren, tapi orang tua nggak peduli sama dia. Ya terkadang itu liar. Ya di sini kita tidak berbicara tentang jeleknya pesantren ya, enggak. Tapi kita di sini berbicara adalah kepedulian seorang ayah, kepedulian seorang ibu itu penting. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran ketenangan itu ada pada 4 hal. Yang pertama pada pasangan hidup, yang kedua rumah, yang ketiga adalah malam hari tempat dia beristirahat. Ya tempat dia berdoa, tempat dia ibadah. Yang keempat adalah doa. Ya ini kan semuanya keterkaitan di mana sih? Di keluarga kan. Kita satu hari satu malam berinteraksi, yang paling banyak itu dengan siapa? Dengan keluarga kita. Mau tidak mau kita harus punya hubungan yang baik dengan mereka. Itu bagus, agar hidup kita bahagia. Itu bagus. Ya jadi Islam sangat mengatur hal yang seperti ini. Jadi Islam enggak memberikan kebahagiaan kamu harus keliling Eropa, keliling Amerika, keliling Jepang gitu ya. Tapi Islam memberikan kebahagiaan kamu hal yang sederhana yang bisa didapatkan, mau kaya, mau miskin, mau tinggal di kota, mau tinggal di kampung gitu ya. Karena keluarga itu adalah sebagai sumber kebahagiaan kita. Makanya Nabi kita SAW, beliau ketika tidak ada urusan di luar, dalam keadaan beliau sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, itu beliau di rumah. Kenapa? Karena itu kebahagiaannya di rumah.
Apakah beliau mengurusi, kadang-kadang beliau menjahit baju koyak sendiri, memperbaiki sendalnya, kadang bantu istrinya belanja, waktu sholat membantu istrinya masak, dan ketika tiba waktu sholat beliau pergi ke masjid. Ini sekarang kan bapak-bapak, waduh ini saya nih kemana ya besok Sabtu Minggu ya, ini nggak ada kegiatan, akhirnya cari kegiatan, padahal dia punya kegiatan di rumah dengan anak-anaknya. Jadi kehadiran seorang ayah itu sangat penting ya untuk tumbuh agar anak itu punya ikatan orang tua yang kemudian tumbuh menjadi anak-anak yang beriman, yang punya spiritual yang bagus. Seperti itu Bilal. Dan kalau kita mungkin selidiki, kalau kita buat sedikit penelitian ya kecil-kecilan ya. Banyak anak-anak yang sekarang penyimpangan seksual itu terkadang dia punya orang tua tapi orang tuanya yang hadir bersama dia. Akhirnya mau gak mau dia cari orang yang bisa dia curhat, yang membuat dia nyaman. Nah kebetulan yang tempat dia curhat itu ya orang nggak benar kan. Paham. Akhirnya terseret. Jadi kehadiran seorang ayah itu sangat penting. Ayah tidak hanya memberikan finansial kepada anak-anaknya, tapi waktu itu jauh lebih berharga untuk anak-anak mereka. Seperti itu. Itu bagus sekali ketika tadi Ustaz bilang tentang sebenarnya ketika ayah itu tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya juga itu bagian dari kegagalan. Kegagalan. Karena kalau si anak bisa curhat apapun ke orang tuanya, itu justru komunikasi lancar karena dekat. Orang tua yang tidak membangun kekakuan gitu. Betul. Selama ini karena ayahnya atau ibunya yang justru bangun kaku, apa-apa tuh dilarang segala macam strict. Betul. Sehingga anak-anak itu yang juga ngerasa bahwa ada jarak di antara mereka. Betul. Dan konteksnya tadi healing juga, kenapa kita ngelihat healing tuh harus jauh-jauh gitu loh. Iya. Padahal rumah itu tempat ternyaman atau paling tenang ya. Betul. Makanya ada yang bilang juga yang menentukan kebahagiaan kita yaitu pasangan yang kita pilih, keluarga yang kita bangun misalnya. Betul. Kalau kita di rumah konflik atau tadi ada komunikasi yang tidak lancar, saya rasa itu alasan kenapa orang mending keluar rumah terus gitu. Betul. Jadi aktivitas di luar terus gitu. Betul. Pertanyaan kedua dari M. Rida, dia nanya, Ustaz, saya penasaran, Rasulullah SAW bersabda bahwa umrah itu dapat menghapus dosa dan menghilangkan kefakiran. Sebagaimana besi dan emas yang dibersihkan dari karat. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus memaknai makna hidup ini, Ustaz? Menghilangkan kefakiran. Apa ini sekedar statement sederhana doang atau ada maksud di balik ini semua sebenarnya? Jadi kita tadi sudah membahas ya tentang fakir itu bukan hanya sekedar dia tidak punya sesuatu. Dia gak punya uang, gak punya apa-apa, bukan. Tapi makna fakir, walaupun dia punya penghasilan satu hari puluhan juta, ratusan juta, namun dia tidak ada rasa cukup, maka dia tetap fakir. Ya, dia punya perusahaan mungkin di mana-mana, tapi gak pernah merasa cukup. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, rasa kaya itu bukan dengan banyaknya harta, tapi rasa kaya itulah kekayaan dalam hati. Jadi ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya dengan kita pergi umroh akan menghilangkan kefakiran, maksudnya diantaranya adalah fakirnya hati tadi. Jadi kita akan selalu merasa cukup dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan juga bisa maknanya banyak orang-orang cerita ya teman-teman, pergi umroh dia mengeluarkan uang sekian banyak untuk pergi umroh, tapi subhanallah ketika pulang umroh itu rezekinya itu Masya Allah dimudahkan oleh Allah, ya bahkan juga semua urusannya jadi mudah, walaupun ini nggak bisa dijadikan sebagai niat utama ketika orang pergi umroh. Wah saya pergi umroh deh, ini saya keluarin uang sekian, nanti pulang umroh saya dapat 2 kali lipat. Nah, kalau ini kita sudah niat yang salah ya. Dia bilang saya punya teman ya. Jadi waktu itu kita melakukan sebuah perjalanan ya, ke perjalanan darat, ngobrol di mobil. Nah beliau ini cerita, selesai tamat kuliah dia bekerja di sebuah perusahaan yang mana memang dia hidupnya hemat gitu. Ya maksudnya nggak seperti anak muda yang lain nongkrong sana nongkrong sini, jadi uangnya ditabung sampai pada suatu titik ibu dan ayahnya mau naik haji. Nah kemudian ibu ayahnya pada waktu uangnya nggak cukup. Akhirnya dia berinisiatif, dia kuras semua tabungannya dia kuras, dia berikan kepada ibu dan ayahnya. Dan subhanallah, ya selesai dia menguras semua tabungannya dan ibu dan ayahnya haji. Setelah itu Allah mudahkan semua urusan dia. Allah mudahkan urusan bisnisnya, Allah mudahkan semua urusan dunianya. Jadi dia begitu gampang cari uang. Jadi dia nggak perlu membuang energi yang banyak
ya effort yang terlalu besar untuk mencari uang, tapi begitu banyak kemudian yang Allah berikan. Dan ini ingat dengan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan siapa yang seseorang menyambung tali silaturahmi maka Allah akan melapangkan rezekinya. Nah di antara silaturahmi yang paling harus kita kedepankan apa? Ibu dan ayah kita. Dan mungkin setiap ibu dan ayah tidak ada hadiah yang paling berharga yang dia berikan oleh anaknya apa? Haji dan umroh. Kan gitu ya. Daripada kita kasih sepatu, kasih tas. Tapi hadiah haji dan umroh ini adalah sesuatu yang paling spesial. Benar. Dan bisa saja si ibu dan ayah ini dia punya uang. Tapi ketika diberikan oleh anaknya itu sangat istimewa. Dan kita pasti yakin. Ibu dan ayah itu walaupun kita nggak mengatakan, nggak pernah minta doa sama dia, ibu kita nggak pernah melupakan kita. Apalagi kita bisa memberikan sebuah hadiah yang paling berharga untuk mereka. Ya pasti dia akan doa kita di tempat-tempat yang itu dijabahi oleh Allah. Dan kekuatan doa orang tua kita adalah kekuatan yang paling besar, yaitu tembus ke langit ketujuh. Ya jadi itu makna diantara hilangkan kefakiran. Apakah kefakiran sisi maknawi ya, atau kefakiran yang memang bentuknya ya nggak ada harta, jadi Allah bisa mudahkan, tapi nggak bisa dijadikan ini tujuan utama. Udahlah, ini saya mau umrohkan ibu bapak saya ya. Ini pulang ini bisnisnya akan lancar, nggak mesti. Ya bisa saja Allah memberikan hal yang lain untuk kita, seperti itu. Menarik ya, maksudnya mungkin orang salah memahami dari sisi rezeki itu tidak turun dari langit dalam bentuk uang. Iya betul. Bisa jadi rezeki dari silaturahmi yang terbuka dengan relasi yang baru. Betul. Bisa jadi kita dapat proyek-proyek karena punya trust itu, sehingga kayak orang tadi yang mengorbankan uangnya atau tabungannya untuk orang tuanya itu, setelah dia memberikan itu pada orang tuanya, dia punya rasa bahwa oke, aku harus bekerja lebih keras. Nah itu energi itu makin dapat gitu. Iya itu dia. Ya, itu harus salah memahami mungkin dari sisi rezeki. Iya, jadi nggak turun dari langit tiba-tiba tabungannya naik begitu saja, enggak. Tapi bisa juga kan orang-orang yang di luar sana itu bisa juga sih haji umroh bisa kan? Iya. Kita juga punya haji dan umroh. Desember ya? Ya nanti insya Allah di bulan Desember kita ada plan umroh dari Banda Aceh dan dari Jakarta insya Allah. Nanti teman-teman kalau mau bareng Ustaz Haris itu ada bareng Jizan ya? Ya insya Allah. Desember ya. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Asmaul. Dia tanya, kalau disederhanakan Ustadz, apa sih sebenarnya tujuan hidup kita sebagai manusia? Dan kalau konteks modern sekarang, cara apa yang bisa kita pakai supaya kita lebih menghargai Tuhan telah menciptakan kita di dunia ini? Iya. Jadi tujuan Allah menciptakan kita itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, nah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya itu apakah kembali kepada Allah ataukah kembali kepada kita? Ya, itu tidak kembali kepada Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah nggak butuh dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena Allah tetap mulia apakah kita ibadahi dia ataukah kita tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu maslahatnya itu kembali kepada kita. Semua kebahagiaan itu akan kembali kepada kita. Jadi semakin kita menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bahagia. Ana sebutkan hal yang paling sederhana Bilal ya. Jadi kapan kita bisa merasakan lezatnya teh manis dingin? Ketika haus. Ketika haus, ada yang lebih nikmat lagi. Ketika kita ditahan untuk menikmati sesuatu yang kita punya. Ya, dan kemudian tiba pada waktunya Allah lepas. Ya, 5 menit sebelum dikumandangkan azan. Puasa. Itu kan subhanallah. Jadi tegukan pertama ketika kita minum teh manis dingin itu lezatnya luar biasa. Dan itu tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak pernah berpuasa. Jadi ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita itu sebenarnya sesuatu yang manfaatnya kembali kepada kita dan itu akan kita rasakan kebahagiaan itu. Ya bagi orang-orang yang cerita umroh, cerita haji tadi ya. Orang-orang yang mereka berangkat haji dan berangkat umroh. Ya malam yang paling menyenangkan. Bahkan itu lebih menyenangkan daripada tidur di hotel yang paling berbintang di dunia ini. Bermalam di Muzdalifah. Jadi jamaah sudah pulang dari Arafah ke Muzdalifah, tidurnya di atas karpet. Ya cari tempat yang super VIP di samping toilet. Itu malamnya luar biasa Bilal. Kenapa orang mau mengeluarkan uang miliaran rupiah? Kenapa?
Bahkan dia sudah haji tahun lalu haji, tahun ini haji lagi ratusan juta, miliaran rupiah karena apa? Ada kenikmatan di situ. Ada kebahagiaan yang nggak bisa diukur. Ya, jadi Allah mensyariatkan kepada kita ibadah itu sebenarnya maslahatnya kembali kepada kita. Karena itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang akan berefek pada hidup kita. Jadi ada satu narasi ya yang mungkin mudah-mudahan melalui suara berkalas ini kita bisa mensuarakan narasi di mana orang-orang berpikir ibadah yang saya lakukan ini kan untuk akhirat saya saja. Ya, makanya nantilah umur 40 tahun, umur 50 tahun, umur 60 tahun saya baru bertobat gitu. Yeah. Saya baru memperbaiki diri saya. Ya, supaya saya bisa selamat di akhirat. Maka kita menjawab, kita belum ada jaminan untuk hidup sampai 60 tahun lagi. Toh banyak orang yang mereka meninggal dalam keadaan muda kan. Yeah. Nah, yang kedua, permasalahan kehidupan kita, walaupun memang kehidupan akhirat lebih mengerikan, tapi di dunia ini kita punya masalah lebih lama. Iya, kita pingin A, ternyata kita nggak dapat. Kita lagi senang-senangnya berbisnis, tiba-tiba bangkrut. Yeah. Kita lagi membangun hubungan rumah tangga, tiba-tiba istri kita meninggal. Kita punya anak-anak yang lucu-lucu, yang tampan-tampan, tiba-tiba kecelakaan meninggal semuanya. Ini kan ada masalah dalam hidup kita. Dan itu semuanya tidak akan bisa menguatkan kita di balik ujian ini kecuali apa? Kita punya pegangan. Maka pegangan itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya kita, puasanya kita, ibadahnya kita, itulah sebagai penguat. Ya, makanya Nabi kita SAW beliau berkata, ana a'lamukum billahi wa atqakum. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian sehingga saya orang yang paling bertakwa. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling berat ujian di muka bumi ini. Nggak ada orang yang lebih berat ujian dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dari sisi yang lain, Nabi kita adalah orang paling bahagia. Nabi berkata, baiti jannati, rumahku adalah surga untuk diriku. Kenapa rumah Nabi adalah surga untuk diri Nabi? Dalam kondisi beliau ini manusia yang paling berat ujiannya, rumahnya kecil. Bahkan berbulan-bulan Nabi tidak makan kecuali hanya kurma dan air putih saja. Kenapa? Beliau punya sesuatu yang beliau menjadi penguat adalah dekatnya beliau dengan Allah. Ya, jadi ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya untuk bekal akhirat kita, tapi untuk penguat ketika kita mendapatkan ujian, apakah ujian kelebihan ataukah ujian kekurangan. Ya, jadi itu hal yang perlu kita kedepankan dalam hidup ini. Ketika kita ingin bahagia, kita mesti faham tentang tujuan Allah menciptakan kita. Kemudian yang terakhir, ya, yang namanya ibadah, Bilal ya. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya interaksi kita dengan yang menciptakan kita, tapi dari bentuk ibadah juga, ya, karena Islam ini bukan agama egois. Yang penting saya sholat, saya puasa, udah gak ada urusan sama manusia, nggak bisa. Seseorang ketika koneksi dia dengan Allah baik, dia pasti akan baik koneksi dia dengan manusia. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, sayangilah siapa yang ada di bumi ini, maka siapa yang di langit akan menyayangi kamu. Ya, jadi hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, bahkan dengan hewan sekalipun, kita harus berbuat baik. Jadi itulah tujuan Allah menciptakan kita, baik antara hubungan kita dengan Allah dan baik juga hubungan kita dengan manusia. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Makanya kita dapatkan Nabi kita SAW, orang-orang yang tadinya sangat benci dengan Nabi, bencinya minta ampun. Tapi subhanallah, setelah bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan sahabatnya, ya, dia masuk Islam. Di antara kisahnya adalah Thumamah. Thumamah ini adalah seorang tokoh musyrik pada waktu itu, ditangkap dan kemudian ditawan dan diikat di masjid. Diikat di masjid. Nah, kemudian setelah 3 hari, setiap hari Rasulullah bertanya kepadanya, ya fulan, apa yang kau dapatkan? Dia berkata, wahai Muhammad, saya adalah seorang yang punya darah. Kalau seandainya kau membunuh saya akan mati. Tapi kalau seandainya kau menginginkan sesuatu sebagai tebusan, aku akan berikan apapun yang kau inginkan dari tebusan tersebut. Udah, Nabi tidak menjawab apa-apa lagi. Hari ketiga, ini orang dilepas oleh Nabi SAW. Dan kemudian dia pergi, ya, mandi pada waktu itu, dan kemudian dia kembali kepada Nabi dan dia berkata, wahai Muhammad, tidak ada orang yang paling kubenci di muka bumi ini kecuali engkau. Tapi hari ini engkau adalah orang yang paling kucintai. Tidak ada agama yang paling kubenci di muka bumi ini kecuali Islam. Tapi hari ini wahai Muhammad, agama ini adalah agama yang paling kucintai. Dan tidak ada negeri yang paling kubenci kecuali negeri ini. Tapi hari ini negeri inilah negeri yang paling kucintai. Kemudian beliau mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Apa yang Nabi nampakkan? Nabi belum mengajarkan kepada Islam begini. Nabi hanya mencontohkan akhlak. Nabi hanya mencontohkan adab. Nabi hanya mencontohkan bagaimana kita bermuamalah dengan manusia dengan baik, membuat tertarik orang yang paling benci dengan Islam. Ya, jadi dua hal yang perlu kita kedepankan di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita baik hubungan kita dengan Allah dan juga baik hubungan kita dengan manusia. Maka disitulah kita akan merealisasikan tujuan Allah menciptakan kita. Seperti itu Bilal. Bagus sekali Ustaz. Oke Ustaz, sebelum kita tutup obrolan yang sangat berfaedah hari ini, dari Ustaz Haris, ada nggak advice terburuk yang pernah Ustaz terima? Mungkin dulu di awal saya belajar ya, maksudnya dari awal sekolah umum, kemudian tiba-tiba beralih untuk belajar agama. Jadi hal yang paling sering ya tersebar di masyarakat, belajar agama, kamu makan apa? Kamu makan tikir. Ya, jadi seakan-akan di sebagian masyarakat mereka punya pandangan kalau belajar agama itu masa depan kita akan suram. Ya, kita tidak bisa memberikan kebaikan untuk keluarga kita kalau kita menikah. Dan ini adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yang Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, enggak mungkin agama yang Allah turunkan buat kita kemudian menyengsarakan kita. Kemudian menggelapkan hidup kita. Ya, tapi justru agama itu adalah akan memberikan kebaikan kepada manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia mencontohkan fulan dan alan, dan bisa saja ini untuk dilihat kembali. Bisa saja seseorang menamakan itu sebagai ajaran Islam, ya menamakan itu sebagai agama, tapi sebenarnya Islam nggak mengenal hal yang seperti itu. Islam nggak tahu dengan apa yang dia sandarkan itu kepada Islam. Ya misalnya seseorang, kalau kamu ingin jadi baik, kalau kamu ingin fokus dengan akhirat, ya udah lah, nggak usah lagi cari dunia, kamu nggak usah cari kerja lagi. Ya kita dzikir di masjid atau kita pergi kemana lah, yang kemudian kita fokus dengan akhirat kita. Dan kemudian dia menamakan ini dengan Islam, dan kemudian orang akan menilai, wah nanti kalau kita berislam kita kan begitu gitu loh. Nah sementara yang kita ketahui dari orang-orang yang benar-benar mempraktekkan Islam, ya adalah sahabat Nabi SAW, dan justru banyak di antara mereka itu para pengusaha. Banyak di antara mereka itu para pedagang-pedagang sukses, seperti Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Mereka juga belajar, mereka juga beribadah, mereka juga menjalankan perintah Allah, tapi mereka juga para pedagang. Bahkan ketika mereka meninggal itu hartanya itu kalau diuangkan mungkin miliaran, mungkin puluhan miliar. Dalam keadaan itu sedekahnya sangat banyak. Ya jadi justru ketika kita semakin mempertajam Islamnya kita, semakin kita berusaha untuk mengamalkan Islam, maka kita akan semakin bahagia. Jadi kalau kita sukses, kita akan selalu bersyukur, kita akan rendah diri. Begitu juga ketika misalnya apa yang kita capai memang kita belum dapat, pasti ada hikmah yang Allah kasih buat kita. Saya itu bilang. Ustaz, terima kasih sekali Ustaz sudah mau ke Suara Berkelas. Ya, sampai jumpa nanti, siapa tahu saya join Desember Ustaz, umroh baru Ustaz. Insya Allah. Kalau teman-teman mau join juga ntar aku taruh link di deskripsi deh bareng Jizan ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Gimana obrolan kami tadi? Seru ya? Bagi kamu yang mau nonton offline podcast Suara Berkelas, kita ada special event khusus untuk teman-teman berkelas yang serius mau join. Penasaran? Bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa.